Halo sahabat jiwa, selamat datang kembali di i5 Channel, menjadi lebih berpengetahuan bersama i5 Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai dari 4 lampu jadi jutaan lampu panas bumi menerangi dunia. Video ini cocok untuk kamu yang baru mengenal panas bumi dan bisa menjadi start kamu untuk menjadi lebih expert lagi dalam mengenal bidang geothermal energy. Yuk langsung aja kita mulai. Tahukah kamu bahwa energi panas bumi dari kolam alami dan mata air panas telah lama digunakan untuk memasak, mandi, dan menghangatkan tubuh? Faktanya bahwa penduduk asli Amerika telah menggunakan energi panas bumi untuk memasak sejak 10.000 tahun yang lalu loh. Begini sejarahnya. Pada zaman kuno, pemandian air panas dari mata air panas digunakan oleh orang Yunani dan Romawi. Penggunaan energi panas seperti itu pada awalnya terbatas pada lokasi di mana air panas dan uap dapat diakses. Lalu pada abad ke-14, sistem pemanas listrik pertama di dunia dipasang di Caudes Aiguës, Prancis. Kemudian di akhir abad ke-19, kota-kota lain dan industri mulai menyadari adanya potensi ekonomi sumber daya panas bumi. Lalu, pada tahun 1892 hingga 1970, air panas bumi mulai dikirim ke tempat tinggal pertama di Amerika Serikat, yaitu Warm Springs Avenue di Boise, Idaho, dan sebagian besar kota lainnya. Lalu siapa sih yang pertama kali menciptakan pembangkit listrik tenaga panas bumi? Sistem pemanas listrik geothermal terbesar dan paling terkenal ada di Reykjavik, Islandia, di mana 99% kota menerima air panas bumi untuk pemanas ruangan mulai tahun 1930-an. Aplikasi penggunaan langsung industri awal termasuk ekstraksi senyawa borat dari cairan panas bumi di Lardellero, Italia. Sumur dan pembangkit listrik panas bumi pertama juga terjadi di Lardellero, dengan pengembangan pembangkit listrik percobaan pada tahun 1904. Di sana, Pangeran Piero Ginori Conti menguji pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama pada 4 Juli 1904 di Lardellero, Italia. Hasilnya, Pangeran Piero Ginori Conti berhasil menyalakan 4 buah lampu menggunakan tenaga panas bumi. Sejak saat itulah pembangkit listrik tenaga panas bumi komersial pertama di dunia dibangun di Lardellero pada tahun 1911 dan mampu menghasilkan 250 kW di tahun 1913. Hingga pada tahun 1958, Italia tetap menjadi satu-satunya industri produsen listrik panas bumi. Perkembangan tersebut diikuti di Wairarkey, Selandia Baru, dan dibangunnya pembangkit listrik komersial pertama di Geyser, Amerika Serikat pada tahun 1960. Pembangkit listrik Italia dan Amerika pada awalnya menggunakan fasilitas uap, di mana reservoir dengan permeabilitas rendah hanya menghasilkan uap. Namun, di Selandia Baru, air bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi muncul secara alami sebagai campuran yang terdiri dari 80% air superheated dan 20% uap. Uap yang datang langsung dari tanah digunakan untuk pembangkit listrik secara langsung, lalu dikirim ke pembangkit listrik melalui pipa. Sebaliknya, air superheated dari tanah dipisahkan dari campuran dan diubah menjadi uap. Kebanyakan pembangkit listrik tenaga panas bumi saat ini adalah jenis dua fasa, yakni campuran air dan uap. Jadi, dari penjelasan-penjelasan tadi dapat diketahui bahwa pada akhir periode ini 72 negara dilaporkan telah memanfaatkan energi panas bumi. Lebih dari 7 kali lipat peningkatan di negara-negara yang berpartisipasi. Setidaknya 10 negara lainnya secara aktif mengeksplorasi sumber daya panas bumi, termasuk Indonesia sebagai produsen kedua dengan total estimasi potensi 29 gigawatt. Energi panas bumi tentunya memiliki potensi lebih tinggi lagi, dan jika penekanan pada pengurangan gas rumah kaca dan emisi partikulat terus berlanjut, maka energi panas bumi harus menjadi bagian penting dari campuran energi di masa depan. Bagaimana sahabat jiwa? Kalian masih penasaran kan dengan penjelasan geothermal lainnya? Tonton terus video-video i5 untuk belajar lebih lanjut dan komprehensif mengenai energi, geothermal, dan teknologi hanya di Jiwa Sistem. Sampai jumpa di video lainnya.